takjub kami ya Tuhan melihat kasih-Mu bagi setiap kami. Ada Allah yang mau merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba bagi setiap kami. Membatasi dirinya dari segala kemahakuasaannya, ketidakterbatasannya bagi kami. Siapa kami ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mencintai kami. Kami hanya bisa datang dan bersyukur akan cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu hidup kami menyembah dan meninggikan Tuhan tiap-tiap hari. Dan kami sadar Tuhan pertempuran kami tiap-tiap hari, pertempuran rohani kami tidak mungkin dimenangkan kalau kami hidup tanpa firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah hari ini ketika kami berkumpul semua di rumah-Mu, buka hati setiap kami terhadap firman-Mu ya Tuhan. Supaya hati kami yang keras dilembutkan, hati kami yang kering disiram oleh air hidup firman-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kekristenan kami di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tolong setiap kami Tuhan merenungkan firman-Mu, tapi bukan hanya menjadi pendengar, menjadi pelaku firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Wah, sepi sekali. Saya melihat banyak orang padahal, tapi suaranya nggak ada. Saya coba sekali lagi ya, mungkin kurang dengar. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, ada suaranya ya. Ya, saya bersyukur hari ini boleh berdiri di hadapan teman-teman. Kesempatan boleh membagikan firman Tuhan. Mungkin kata orang kalau nggak kenal maka tak sayang, udah kenal pun belum tentu sayang ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, mungkin saya baru di mata teman-teman. Nama saya Budi, saya mahasiswa praktek 1 tahun yang akan melayani di GKY Greenfield. Mungkin kita akan cukup banyak interaksi begitu ya di kedepannya. Mohon supaya kita bisa menikmati sukacita bersama ya di dalam melayani Tuhan bersama. Tema kita hari ini adalah The Light of Salvation. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita buka Alkitab kita ya, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan bagi kita semua Matius 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Suatu kali di dunia sihir, kegelapan dan ketakutan menimpa rakyat di dunia sihir. Mengapa begitu gelap dan menakutkannya dunia sihir? Karena pada waktu itu ada seorang penyihir jahat yang menguasai dunia sihir. Dia sangat kuat dan tidak ada penyihir lain yang bisa menaklukkan dia. Karena dia penyihir yang jahat, dia melakukan segala sesuatu yang dia inginkan menurut
kehendaknya. Maka dunia sihir pada waktu itu bingung, dilanda ketakutan dan menantikan pertolongan. Siapa yang bisa mengalahkan penyihir jahat ini? Lalu ternyata ketika mereka mencari-cari, ternyata mereka mendengar sebuah nubuatan. Ada janji bahwa one day, satu hari nanti, akan ada seorang anak yang lahir dan akan mengalahkan sang penyihir jahat. Anak yang dinubuatkan itu akan bertumbuh kuat dan mengalahkan sang penyihir jahat. Dan benar saja teman-teman, anak ini lahir, dia bertumbuh meskipun dalam situasi yang tidak mudah, tapi akhirnya dia bertumbuh menjadi kuat dan in the end dia berhasil mengalahkan penyihir jahat. Ada yang tahu ini kisah apa? Ada yang tahu? Mungkin beda generasi ya, jadi nggak tahu ya. Oke. Ini adalah film The Harry Potter. Kalau teman-teman pernah tahu atau pernah nonton sampai habis filmnya ya, atau baca, tentu kita tahu bahwa Harry Potter adalah sang anak yang dinubuatkan, yang pada akhirnya akan mengalahkan Lord Voldemort, yang katanya namanya nggak boleh disebut, tapi saya sebut barusan, karena udah kalah kan ya. The Lord Voldemort, penyihir jahat yang akhirnya kalah. Dan akhirnya Harry Potter membawa kebebasan, sukacita bagi dunia sihir pada waktu itu. Teman-teman, J.K. Rowling, penulis kisah ini, gitu ya, menulis dengan sangat brilian, sehingga kalau kita perhatikan baik-baik, kita mau lihat hidup kita baik-baik juga ya, kisah Harry Potter sebenarnya juga mirip dengan realita kita hari ini. Kalau kita mau lihat baik-baik dunia kita hari ini, kita akan menemukan banyak kegelapan, banyak ketakutan. Kalau teman-teman misalnya diskusi sama orang tua gitu ya, Pak, gimana ekonomi kita hari ini di belakangan ini? Mereka akan bilang, susah. Harga barang-barang naik. Kalau kita mau lihat, kita mau baca berita, kita akan menemukan bahwa pandemi COVID itu terus melahirkan varian baru. Dan tidak mudah bagi kita untuk berinteraksi, bersosialisasi seperti biasa lagi. Karena kita khawatir, kita akan ketularan. Meskipun katanya kita harus berdamai sama COVID gitu ya. Tapi bagaimanapun sakit yang gak enak, gitu kan ya. Tapi kalau kita mau melihat dalam konteks pergumulan kita sehari-hari, bukankah hari ini menjadi pelajar juga nggak mudah? Kadang onsite, kadang online. Saya nggak tahu, mungkin sekarang udah onsite full. Tapi masih ada beberapa sekolah yang sesekali masuknya untuk menghindari klaster. Atau mungkin pergumulan mental health yang kita belakangan sering gembar-gembor ya kalau ikutin IG atau TikTok gitu. Dibuka wawasannya tentang mental health. Soalnya mungkin kegelapan kita hari ini bukan Voldemort, tetapi kesepian. Kita mungkin hadir di gereja, tapi di dalam hati kita nggak punya orang yang begitu dekat dan mengenal kita dan mengasihi kita. Saudara, kegelapan kita mungkin ketidakharmonisan di rumah. Teman-temanku, ada banyak kegelapan yang setiap kita mungkin hadapi hari ini. Dan mungkin kita juga adalah orang-orang yang menantikan pengharapan. Kapan saya bisa merasakan sukacita? Kapan saya bisa menemukan kasih yang betul-betul mengerti saya dan mau menerima saya? Atau kalau di dalam bahasa J.K. Rowling, mungkin kita juga bertanya, apakah ada the child of prophecy yang bisa membawa terang bagi kegelapan hidup saya? Saudara, kita penunjukkan pada kita bahwa jawabannya adalah ada. Ada the child of prophecy yang mampu memberikan terang keselamatan bagi kita. Yaitu siapa? Yesus, Immanuel, dan Juru Selamat bagi kita yang percaya kepadanya. Maka di titik ini mungkin kita bertanya-tanya, hah? Yang benar? Maksudnya gimana? Oke, kita akan melihat teks kita. Karena teman-teman, kalau kita memperhatikan teks kita juga akan menjumpai situasi yang mirip. Ketika bangsa Israel hidup di masa awal abad pertama. Teman-teman, Israel pada waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi. Namanya dijajah, itu bukan enak gitu ya. Kita tahu Indonesia dijajah 350 tahun sama Belanda, lalu sekitar 3,5 tahun sama Jepang. Menderita luar biasa. Kenapa? Karena kalau dijajah, kita wajib bayar pajak kepada pemerintah yang menjajah. Kalau bayar pajaknya gede, maka rakyatnya miskin. Itu logikanya. Dan memang itu yang terjadi pada masa waktu itu di bangsa Israel ya. Mereka dijajah Romawi, mereka harus bayar pajak gede, sehingga mayoritas rakyatnya miskin.
Karena itu mereka menantikan datangnya seorang pembebas yang disebut Mesias. Karena perjanjian lama banyak sekali sering ngomong tentang nanti akan ada pembebas, nanti akan ada Mesias. Dan sebenarnya bukan cuma masalah ekonomi juga, tetapi masalah identitas sebagai bangsa. Mereka dulu dikenal sebagai bangsa yang adidaya, berkuasa, mengalahkan segala sesuatu, segala bangsa lainnya. Malah mereka mendapat upeti. Tapi hari ini, bangsa Israel miskin. Mau ngapa-ngapain takut, diancam tentara Romawi. Gak bisa apa-apa. Siapa yang mau hidup di dalam situasi yang powerless seperti itu? Karena kita bisa sedikit mengerti mengapa mereka menantikan seorang pembebas. Mereka pengen nostalgia. Seperti yang diceritakan nenek moyang mereka masa Daud, mereka hidup makmur. Mana pembebas itu Tuhan? Katanya Tuhan janji, mana pembebasnya? Tetapi masalahnya teman-teman, Tuhan diam. Tuhan diam kira-kira kurang lebih 400 tahun. Diam. Tidak ada tanda-tanda Mesias yang hadir. Ada Mesias-Mesias sebelumnya yang dianggap oleh bangsa Israel, tapi akhirnya gagal semua. Mereka terbunuh, mereka tidak membawa Israel pada pembebasan yang mereka harapkan. Mungkin di saat ini, Israel bertanya seperti ini, is there any hope? Did you forget about us, Lord? Mari kita akan menemukan jawabannya, tidak. Tuhan tidak lupa sama Israel. Di tengah situasi mereka yang makin gelap. Teks yang kita baca menunjukkan apa? Ada seorang anak yang lahir. The child of prophecy is born. Tuhan tidak lupa dengan janjinya pada Israel. Di dalam perenungan saya bertanya, oke Tuhan, kalau Tuhan memberikan the child of prophecy bagi Israel, saya punya 2 pertanyaan buat Tuhan. Dan biarlah 2 pertanyaan ini menjadi penuntun perenungan kita. Yang pertama, who is this child? Siapa sih anak yang dinubuatkan ini? Di abad pertama Israel ada banyak anak yang lahir, bukan? Terus apa spesialnya dia? Siapa identitas dia sampai dia disebut adalah pembebas? Dia Mesias. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi misinya? Apa yang menjadi misi the child of prophecy itu? Kita masuk dalam bagian yang pertama ya. Who is this child? Ayat 23 memberitahu kepada kita siapa anak ini. Ayat yang tadi juga sudah dibaca di awal, bahwa ketika malaikat menyampaikan pesan kepada Yusuf, dia berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Ada 3 kebenaran penting di dalam nama ini. Saya pakai istilah bahasa Inggris begitu ya, tetapi belakangnya rimanya sama, yaitu full semua. Jadi mungkin nanti kita coba ikutin ya. Yang pertama, it is fulfilled. God is faithful. Yang kedua, it's amazing. God is beautiful. Yang ketiga, it's living. God is merciful. Kita coba ikutin ya. Kita baca satu-satu ya. Yang pertama, 1, 2, 3. It is fulfilled. God is faithful. Yang kedua, it is amazing. God is beautiful. It is living. God is merciful. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya begini. Yang pertama, akhirnya tergenapi. Mengapa? Karena Allah setia. Yang kedua, ini keren banget. Karena Allah begitu indah dan luar biasa. Dan yang ketiga, ini melegakan. Karena Allah berbelas kasih bagi setiap kita. Kita masuk yang pertama ya. It is fulfilled. God is faithful. Teman-teman, kalau kita perhatikan teks kita di ayat 23, itu didahului oleh ayat 22. Dikatakan begini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak lupa sama janjinya. Kelahiran Yesus, kelahiran Sang Immanuel itu adalah penggenapan dari janji Allah yang sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nubuat ini ada diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Yesaya pada masa itu hidup di zaman Raja Ahaz ketika nubuat ini diberitakan. Sekitar 600-an Masehi. Artinya kurang lebih ada 1100 tahun
penantian. Saudara, kita hidup aja mungkin gak nyampe 100 tahun kali ya. Kalau kata kita 70 tahun aja kalau udah kuat, kalau kuat begitu. Ini 1100 tahun. Dan Allah tidak lupa sama janjinya. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan dari nubuat ini, di ayat 23 dikatakan bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak darah itu disebutnya perempuan muda, tetapi juga bisa dikatakan perawan. Dan kalau kita mau melihat balik sedikit ke ayat 18, itu dikatakan bahwa pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi artinya Maria belum berhubungan suami istri, tapi udah hamil. Aneh bin ajaib. Gimana caranya wanita bisa hamil sebelum berhubungan badan? Gimana caranya? Tidak masuk akal. Tapi itulah nubuat daripada Allah. Dan itu yang terjadi pada Maria pada waktu itu. Ia mengandung dari Roh Kudus. Tanda ajaib itu digenapkan di peristiwa Yesus lahir. Janji Allah digenapi. Nubuat itu digenapi. Karena Allah setia memegang janji. Yang kedua, it's amazing. God is beautiful. Di titik ini mungkin kita bertanya, maksudnya apa? Kenapa itu amazing? Apa amazingnya Immanuel? Oke, begini teman-teman. Di dalam perjanjian lama, ketemu sama Tuhan itu mengerikan. Hari ini mungkin kita agak sulit membayangkannya. Tapi mari kita melihat beberapa contoh Alkitab ya. Waktu Abraham bikin perjanjian sama Tuhan, Tuhan suruh begini, Abraham, kamu potong domba, lalu dibagi dua, dipisah dua pokoknya ya, belah dua, sehingga ada jalan di tengah-tengahnya. Jadi di kiri domba itu mati gitu ya, dipotong, di sini juga domba gitu, terus tengah-tengahnya ada jalan. Lalu Abraham melakukan hal itu, habis itu dia tidur, setelah dia menjaga supaya domba itu nggak dimakan burung-burung pemakan daging gitu ya. Lalu di malam itu Tuhan datang. Teman-teman tahu Tuhan datang dalam bentuk apa? Di dalam bentuk obor sama api yang nyala ada asapnya. Coba bayangin ya. Ada obor sama api nyala ada asapnya, terus jalan-jalan di tengah-tengah yang tadi potongan domba. Teman, kalau tiba-tiba kita malam-malam lihat ada sesuatu putih di atas, merinding gak sih? Mungkin cukup merinding kali, ini apaan ya ada putih-putih gitu ya? Ini hantu atau apa? Teman-teman, ini ada obor kan nyala kelihatan ya. Terus jalan, obor gitu loh. Mengerikan. Tuhan di dalam perjanjian lama itu gambarannya bisa sangat aneh-aneh dan mengerikan, menakutkan. Contoh lain di dalam Keluaran, ketika umat Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari bangsa Mesir. Saya tanya, ini kuis Alkitab sekolah minggu nih. Tuhan mengambil bentuk apa ketika ia memimpin bangsa Israel? Ada dua. Saya dengar tadi, tiang awan, tiang api ya. Betul, tiang awan dan tiang api. Pernah bayangin nggak tiang awan, tiang api kayak apa? Itu yang digambar. Coba kita bayangkan ya sebentar ya. Jadi orang yang paling dekat tuh dengan tiang api itu, what do you feel? Happy? Wih, keren bener ini tiang api, wah hebat. Gitu? Mungkin kita akan merasa panas bener gitu. Ini kalau makin dekat lagi, habis angus nih. Berjumpa sama Allah di dalam perjanjian lama itu mengerikan teman-teman. Satu lagi, waktu Musa ngomong sama Tuhan, Musa tuh pernah request satu hal yang luar biasa. Dia minta satu hal begini, Tuhan, saya mau lihat Tuhan. Wah, mantap ya. Saya mau lihat Tuhan, boleh nggak? Tuhan bilang apa? Nggak boleh. Lucu ya, langsung Tuhan bilang nggak boleh. Tapi ada alasannya. Kenapa? Tuhan bilang begini, Musa, kalau kamu lihat aku, kamu pasti mati. Nggak ada manusia berdosa yang bisa ketemu Tuhan dan kagak angus mati. Semua akan mati. Tapi Tuhan bilang gini, kamu boleh lihat bagian belakangku. Aku akan taruh kamu di sebuah batu, nanti kamu lihat deh, waktu ada tandanya, kamu lihat itu, kamu bisa lihat belakangku. Kamu gak mati. Dan betul, Musa gak mati, lihat belakangnya Tuhan.
Tapi tahu efek selanjutnya? Waktu Musa turun dari gunung, mukanya terang. Mukanya penuh kemuliaan Tuhan. Orang-orang Israel tuh gak tahan lihat muka Tuhan, mukanya Musa. Sehingga waktu itu Musa dikasih seperti selubung, ditutup gitu mukanya. Karena orang gak tahan lihat terang kemuliaan Tuhan. Itu orang ketemu belakangnya Tuhan doang. Kesimpulannya teman-teman, ketemu Tuhan di perjanjian lama itu mengerikan. Kematian menghantui kalau kita ketemu Tuhan. Semengerikan itu. Waktu kita baca teks ini, lihat Tuhan di dalam rupa apa? Bayi. Bayi. Yang lucu, yang biasa kalau kita cubit-cubit gitu ya, ya lucu gitu. Kita buat main gitu, kita seneng sama bayi. Dan bayi kita tahu lemah, harus bergantung sama orang tuanya. Dan kita bisa approach Allah. Allah itu approachable. Isn't amazing? Kalau Musa hari ini ada di tengah-tengah kita, dia mungkin akan berkata seperti ini. What? Serius? Lu bisa samperin Tuhan? Boleh lihat Tuhan? Itu requestku bertahun-tahun yang lalu dan Tuhan bilang apa? Nggak boleh. Tapi hari ini kamu bisa melihat Allah. Dan bukan cuma itu, Allah ada di dalam hati kita. Mana excitementmu? Bukankah itu hal yang luar biasa? Kenapa biasa aja? Hah? Kenapa nggak excitement? Kenapa nggak bersuka cita? Kalau Musa tanya seperti itu pada kita, apa jawab kita? Apa kita berani berkata, biasa aja, normal saja? Mungkin kita tidak, atau kita belum melihat betapa luar biasanya peristiwa inkarnasi. Yang ketiga teman-teman, it's really think God is merciful. Inkarnasi berarti Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan kita. Apa itu mengidentifikasikan diri? Begini, Yesus adalah 100% Allah, setuju? Setuju, jelas. Dia adalah Allah yang melakukan mujizat, yang maha kuasa, dia membangkitkan orang mati, dia mengusir setan dan sebagainya. Tetapi juga dia Allah yang 100% manusia. Artinya apa? Dia merasakan penderitaan, pergumulan yang kita juga alami. Dia merasakan penderitaan fisik, dia merasakan penderitaan mental, dia merasakan penderitaan emosional. Yesus pernah marah, bukan? Melihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadikan rumah Allah sebagai sarang penyamun. Yesus pernah sedih, dia pernah menangis karena ada saudaranya Lazarus yang begitu ia kasihi harus mati. Yesus pernah dikhianati oleh orang terdekatnya, muridnya sendiri. Yesus merasakan ditinggalkan dan ditolak oleh Bapa ketika dia ada di atas kayu salib. Teman-teman, kita punya Tuhan yang bukan Tuhan yang jauh di sana, tapi Tuhan yang turut merasakan penderitaan kita. Itu yang betul-betul mengerti pergumulan kita. Mengapa? Karena ia sendiri mengalami pergumulan itu di dalam wujudnya sebagai manusia. Oh, it's really living, bukan? Kita bisa datang sama Tuhan yang mengerti pergumulan kita. Maka aplikasinya bagi kita hari ini, boleh tolong dibantu? Oke. Allah setia pada janjinya. Ia datang ke dunia menjadi dekat dengan kita, bisa dihampiri dan didekati, bahkan ia tinggal di dalam hati kita. Dan yang ketiga, dia mengerti pergumulan kita, ia mengerti penderitaan kita. Maka pertanyaannya, do you trust me? Kalau Allah ada di hadapanmu, dia mungkin akan bertanya, do you trust me? Kamu percaya enggak? Aku setia pada janjiku. Yang kedua, will you come to me? Aku setia pada janjiku. Aku mengerti pergumulanmu. Aku dekat denganmu. Will you come to me? Teman-teman, bukan hanya Allah yang Immanuel, tapi the child of prophecy itu juga memiliki misi.
Maka pertanyaannya, apa misi dia? Untuk apa dia datang ke dunia ini? Maka jawabannya adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Suatu kali ada seorang pasien datang sama dokter langganannya ya. Lalu pasien ini ngomong, dokter, saya ini belakangan mudah lelah. Saya mudah capek. Tapi itu bukan yang paling mengganggu, dokter. Yang paling mengganggu saya adalah ada sebuah benjolan di punggung saya. Itu ganggu banget. Mau baring sakit, mau nyenderan sakit. Tolong dok, sembuhin saya. Saya tahu obat dari benjolan ini adalah obat salep. Tolong kasih saya salep yang begitu ampuh, yang bisa menyembuhkan benjolan ini. Karena dokter yang sangat baik. Dia bilang begini, Bapak, tunggu sebentar ya. Saya cek dulu benjolannya. Lalu dia mengambil waktu mengecek benjolan itu dengan teliti. Lalu dia berkata, Pak, sepertinya ini bukan benjolan biasa. Ini sel yang berpotensi menjadi kanker ganas, Pak. Ini harus diobati bukan dengan salep, tetapi pemeriksaan lebih lanjut dan mungkin terapi-terapi dan obat lainnya. Saudara, kisah singkat ini menunjukkan sebuah perbedaan diagnosa masalah. Pasien ini merasanya begini, masalah utama saya Pak, itu benjolan, saya pengen cepat selesai. Tetapi dokter ini berkata, bukan Pak, masalah utamanya bukan benjolannya, tapi itu potensi sel kanker, sehingga sel kankernya harus dimatikan. Kalau betul itu adalah kanker, masalah utamanya adalah kanker, maka itu bukan cuma mengganggu aktivitas pasiennya, tetapi juga mengancam nyawanya, bukan? Saudara, perbedaan diagnosa masalah ini juga terjadi di dalam teks yang kita lihat. Menurut bangsa Israel, bangsa Yahudi pada waktu itu, masalah utama mereka adalah penjajahan Romawi. Cepetan Tuhan, bebasin kami dari Romawi, kami capek hidup menderita. Karena itu Mesias yang diharapkan adalah pemimpin perang dong. Romawi kan punya banyak tentara. Kasih kami Mesias yang jago perang, mengalahkan semua musuh. Karena itu kami akan selamat. Tapi Tuhan berkata, no, masalah utamamu bukan Romawi. Masalah utamamu adalah dosa. Karena itu Mesias yang harus hadir bagimu adalah Allah manusia yang bertugas untuk menyelamatkan Israel dari dosa mereka. Kalau kita baca baik-baik ayat 21 yang tadi teks yang kita baca, malaikat Gabriel itu menyatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa mereka. Teman-teman, diagnosa Allah tentang masalah utama itu beda sama diagnosa kebanyakan kita mungkin. Menurut Allah, masalah utamanya adalah dosa. Dan masalah Israel tentang dosa adalah masalah kita juga. Masalah Israel akan dosa adalah masalah kita juga. The real darkness is within, di dalam. Teman-teman, saya bukan mau berkata bahwa penderitaan kita hari ini itu nggak berarti. Bukan. It still hurts. Saya bukan mau bilang bahwa pergumulan kita dengan kesepian, konflik dengan orang yang kita kasihi, cinta yang kita harapkan dan tidak kita temui, saya mau berkata bukan berarti itu tidak penting. Tetapi akar masalah utamanya adalah dosa. Sampai sini mungkin kita perlu meluruskan apa maksudnya dosa. Teman-teman, dosa bukan hanya sekedar kita melanggar perintah Allah. Perhatikan baik-baik. Dosa bukan hanya masalah kita tidak melakukan perintah Allah. Bukan cuma itu. Dosa esensinya adalah kita berontak lawan Allah. Kita mau jadi raja atas hidup kita sendiri. Kita mau berkata bahwa Tuhan, kamu bukan Tuhan, saya Tuhannya. Itu dosa. Dosa itu melawan otoritas Tuhan atas hidup kita. Kita mau atur hidup kita sesuka kita, itu dosa. Jadi meskipun kita pikir kita melakukan hal yang baik, kalau tidak sesuai maunya Tuhan,
itu dosa. Dan dosa bukan hanya melanggar perintah Allah, tetapi menyakiti hati Tuhan. Kalau dosa kita definisikan seperti itu, maka kita bisa melihat hidup kita di dalam kacamata yang lebih benar. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, motivasinya untuk diri kita sendiri, itu dosa. Kalau kita hanya melakukan apapun yang kita inginkan hanya untuk kesenangan kita sendiri, main game berjam-jam, kita nggak pusing sama orang lain, it's sin. Nonton drakor berjam-jam, kita tidak lakukan tanggung jawab kita, it's sin. Apapun bisa jadi dosa ketika kita memilih diri kita sendiri lebih dari Tuhan. Dan teman-teman, saya yakin teman-teman tahu apa upah dosa? Apa upah dosa? Maut. Do you know apa artinya maut? Maut artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Mati kekal. Mati kekal dalam arti terpisah dari Allah selamanya. Kita manusia yang sebenarnya harus bergantung sama Tuhan, sang sumber hidup. Dan maut artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Tidak ada kehidupan, tidak ada sukacita, hanya ada ratap tangis tiap-tiap hari. Dan itu terus berulang sampai kekekalan. Sampai akhirnya Tuhan menghakimi. That's the end buat orang yang ada di dalam dosa. Mengerikan, terpisah dari Allah selamanya, tak terbayangkan. Maka pertanyaannya, apa solusinya? Apa solusi atas dosa dan kematian kekal ini? Teman-teman, agama-agama di luar kekristenan mengatakan begini, perbuatan baik dan moralitas mampu menyelamatkan kita. Perbuatan baik, moralitas mampu menyelamatkan kita. Kalau kita cukup berbuat baik, kita akan diselamatkan. Itu ajaran agama-agama di luar kekristenan. Tapi kekristenan berkata, no. Kekristenan berkata perbuatan baik dan moralitas kita enggak cukup membawa kita untuk diselamatkan. Enggak cukup. Dan ini sesuai dengan realita, bukan? Teman-teman silahkan coba dihitung ya, dihitung. Perbuatan baikmu, kehidupan baikmu dibandingin sama dosamu. Dosa lagi-lagi ya, bukan cuma perbuatan ya. Pikiranmu yang egois, yang cuma nyenengin diri sendiri, yang gak nyenengin Tuhan, itu dihitung. Motivasi, kalau kita lakukan sesuatu kebaikan, tapi sebenarnya kita lakukan buat diri sendiri, itu juga dosa. Silahkan hitung, 1 hari aja atau 1 minggu aja, teman-teman hitung. Banyakan mana? Saya berani bertaruh sama teman-teman, jawabannya adalah banyakan dosa kita. Karena itu hanya mengandalkan perbuatan baik bagi keselamatan. Ada hal yang membuat kita frustrasi Indian. Nggak bisa. Dengan usaha kita baik, usaha baik kita sendiri nggak akan bisa cukup membawa kita diampuni dan kasih oleh Allah. Maka pertanyaannya apa dong solusinya? Kekristenan mengatakan solusinya adalah Yesus Kristus. Anak Allah harus turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, merasakan penderitaan kita tiap-tiap hari, meskipun dia tidak berdosa. Lalu dia datang, naik ke atas kayu salib. Untuk apa? Menanggung dosamu dan dosaku. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Lagu yang kita nyanyikan tadi, karena kita dia menderita, karena kita ia disalibkan. It's the truth. Itu kenyataannya, itu yang Yesus lakukan. Itu misinya bagi kita. Dia datang ke dunia untuk menanggung dosamu dan dosaku. Supaya apa? Supaya engkau dan saya diselamatkan, supaya engkau dan saya diperdamaikan kembali dengan Allah. Engkau dan saya tidak harus menanggung murka Allah, hukuman kekal, kematian, binasa selamanya. Kenapa? Karena Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Ini inti Natal buat kita. Jesus is the light of salvation. Dia terang yang membawa keselamatan bagi kegelapan kita yang terdalam. Masalah utama kita. Di atas kayu salib itu Yesus memandang kita dan dia berkata, hai anakku, kamu tahu hargamu berapa? Betapa kamu berharga buat aku, kamu tahu harganya berapa? Hargamu buatku
adalah salib. Harga yang aku harus bayar untuk tebus engkau dan saya adalah salib. Peristiwa Natal menunjukkan betapa engkau dan saya begitu berharga di mata Allah, sampai Allah Bapa harus kirim Yesus Kristus mati ganti engkau dan saya. It's beautiful. Itu gak masuk akal, tapi itu indah. Tetapi Yesus bukan hanya mati buat engkau dan saya, dia juga bangkit buat engkau dan saya. Dia mengalahkan kematian. Ketika dia bangkit dari kematian, dia mau mengatakan begini, kematian tidak ada apa-apanya. Aku sudah mengalahkan musuh terbesar. Kematian sudah kutaklukkan. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang aku miliki. Karena aku datang kepadaku. Aku mengasihimu. Dan aku akan terus mendampingimu sampai selama-lamanya. Yesus datang dengan satu misi, menebus kita dari kegelapan terdalam kita, yaitu dosa, dan membawa kita kembali kepada Allah. Maka aplikasinya buat kita. Yang pertama, look at His love for us. Hari ini mungkin engkau dan saya mencari kasih yang tulus, kasih yang mau terima kita apa adanya. Mungkin kita punya banyak ketakutan. Kalau aku jujur hari ini, cerita, ada nggak orang yang akan tetap sayang sama aku? Ada nggak orang yang tetap mau terima aku apa adanya? Saya mau mengatakan bahwa manusia bisa mengecewakanmu, tetapi Allah menerima kita apa adanya, mengasihi kita tanpa syarat. Look at His love for us. Apa buktinya? Dia mati buat engkau dan saya. Pada waktu kapan? Pada waktu kita masih baik? Pada waktu kita paling berdosa. Look at His love for us. Yang kedua, look at the cost He has paid to get us. Lihat harga yang Yesus harus bayar untuk mendapatkan kita. Pengorbanan terbesar, salib itu adalah harga terbesar yang Yesus bisa beri buat engkau dan saya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Sebesar itu cinta Yesus buat engkau dan saya. Hingga dia bayar harga yang termahal untuk tebus engkau dan saya. Pertanyaan ketiga. Harga apa yang mau kamu bayar demi ikut Yesus? Yesus sudah bayar segalanya bagi engkau dan saya. Hari ini, harga apa yang mau kita bayar untuk ikut Yesus? Untuk hidup menyenangkan Dia. Untuk mendedikasikan hidup kita bagi kerajaan-Nya. The light of salvation adalah Yesus sendiri. Anak yang dinubuatkan menjadi terang yang membawa keselamatan, mendamaikan kita dengan Allah. Oh, kiranya hari ini kita menemukan bahwa kita dicintai dan kita mengikuti Dia seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau firman-Mu boleh menyapa kami pagi ini. Karena sesungguhnya Tuhan, kami mungkin buta dan tidak tahu apa kebutuhan terbesar kami, apa kegelapan sejati yang telah melingkupi kami. Kami pikir Tuhan, masalah di dalam dunia ini, masalah dalam kehidupan pribadi kami adalah kegelapan yang paling gelap. Tetapi Engkau mengetahui bahwa yang kami butuhkan adalah seorang juru selamat yang beserta dengan kami. Yang pertama-tama mengerti penderitaan kami, mengerti pergumulan kami, mengalami sendiri kesakitan yang kami alami, tetapi juga menggenapkan misi, membawa terang keselamatan, karena kegelapan terbesar kami adalah dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Karena Yesus Kristus turun ke dalam dunia menjadi sama dengan kami untuk menanggung dosa kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah, dikasihi, dicintai, dipedulikan, dipelihara oleh Allah. Dan di dalam relasi itu Tuhan, kami menemukan hidup yang bermakna. Karena itu tolong setiap kami ya Allah Roh Kudus, untuk mengesampingkan, untuk membuang hal-hal yang menghalangi kami untuk mengikuti Engkau sepenuh hati kami. Untuk menyingkirkan berhala-berhala kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sepenuh hati kami. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang membawa terang itu, menceritakan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa terang yang membawa keselamatan itu sudah lahir di dunia. Dialah Yesus Kristus. Supaya makin banyak orang ya Tuhan datang kepadamu, menyembahmu, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara dan menggaungkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.